Sekolah Minggu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Lause berharap kalian semua tetap semangat dan setia ikut ibadah online kita setiap hari Minggu ya. Lause senang sekali karena hari ini hari Minggu tanggal 17 Oktober. Lause Sura boleh menyapa kembali kalian semuanya. Ayo kita bersiap-siap. Kita mau memulai ibadah sekolah Minggu kita hari ini. Jangan lupa disiapkan dulu Alkitabnya dan juga kotak dan uang persembahannya disiapkan. Kalau sudah semuanya, ayo kita duduk dengan rapi, dengan sikap yang hormat. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Lalu ajak kita semua untuk lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menyertai kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bisa ada seperti adanya kami pada hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Tuhan terima kasih juga kalau pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah ini. Kami boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang disampaikan Lause nanti dan juga melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap? Ayo langsung saja kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yang semangat ya. Anak-anak, sebelum kalian ikut ibadah hari ini, kalian sudah sarapan belum? Langsung mau tanya, siapa di antara kalian yang sehari makannya 3 kali? Wah, banyak ya. Kalau yang 1 kali sehari ada gak? Atau ada di antara anak-anak yang hari Senin makan, hari Selasa enggak, hari Rabu makan, kemudian hari Kamis Jumat nggak makan lagi? Ada nggak? Wah, kalau ada anak-anak yang seperti itu, makannya apa yang terjadi? Pasti badan kalian jadi lemah, gampang terserang penyakit, dan tubuh kalian tidak bertumbuh sesuai dengan yang seharusnya. Demikian juga dengan pertumbuhan kerohanian kita. Siapa yang di sini tiap hari ada baca Alkitab dan berdoa? Good. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, kita juga menjadi kuat. Saat iblis menyerang kita, kita tahu petunjuk Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yuk, langsung mau ajak kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari, disambung dengan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, Alkitab adalah firman Tuhan, adalah kebenaran. Apa yang tertulis, semua janji-janji Tuhan bagi kita, itu pasti akan digenapi. Kita bisa percaya apapun yang terjadi di hidup kita, apapun yang terjadi di dunia ini, kita bisa terus mengandalkan firman Tuhan untuk memberikan kita petunjuk, untuk membimbing kita setiap hari. Yuk kita nyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Anak-anak, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini untuk kelas besar akan disampaikan oleh Lause Cynthia. Ayo semuanya kita mau siapkan hati kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
jiwaku. Halo semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah lama ya nggak ketemu Lausu Cynthia. Tapi Lausu percaya kan semua masih tetap semangat beribadah ya. Sudah ada yang sekolah tatap muka belum? Nah, kita terus doakan ya supaya kita secara perlahan, bertahap kita bisa sekolah secara onsite ya. Dan kita kan pasti kangen ya, udah lama nggak ketemu teman-teman. Nah, tapi Lausu ingatkan ya, jangan lupa tetap prokes ya, tetap pakai masker. Karena ketika kita menjaga diri kita, sebenarnya kita juga menjaga orang lain ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Lausu mau ajak kalian menyiapkan hati, pikiran di waktu yang pagi ini untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik menjaga, melindungi kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur pagi hari ini Engkau memperbolehkan kami bersatu dalam ibadah walaupun di rumah masing-masing. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kami boleh berkonsentrasi, menyediakan hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua firman Tuhan yang akan disampaikan Lausu boleh berjalan dengan baik dan bisa kami dengar, kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, Lausu ada janji mau ketemu teman di Bentaro. Lausu mau berangkat. Macet nggak ya? Berapa lama ya? Lewat mana ya? Perlu bawa payung nggak ya? Enaknya naik apa ya biar nggak telat ya? Tuh, bagaimana ya menjawabin semua pertanyaan Lausu tadi? Supaya Lausu nggak terlambat, karena udah janji sama orang. Iya, betul sekali. Pakai Google Map seperti ini kan? Nah, ini adalah petunjuk ya. Ketika kita mau pergi, kita selalu pakai Google Map. Ada yang pakai Waze. Itu petunjuk buat kita hari gini untuk kalau mau kemana pun. Bener kan? Nah, sekarang kita coba baca ya satu bagian dari Alkitab yang menceritakan tentang petunjuk. Oke? Yuk, kita buka sama-sama di Mazmur 119 ayat 97. Oke, udah dapat semua? 11997 ya. Yuk, Lausu bacakan dan kalian juga baca ya di rumah ya, sama-sama. Mazmur 119 ayat 97. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, ini ayat hafalan kita singkat, hanya ada 7 kata ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalian tahu nggak Taurat itu apa sih? Ya, Taurat itu adalah pengajaran, petunjuk, perintah, dan atau kebiasaan ya, atau sistem ya. Nah, itu Lausu cari dari Wikipedia artinya Taurat ya. Dan Taurat itu ternyata terdiri 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tapi kan kita mau tahu apa sih artinya Taurat ya kan? Karena hari ini kita belajar di ayat hafalan kita ada kata-kata Taurat. Mungkin teman-teman di sini, anak-anak di sini, Taurat itu kan firman Tuhan. Iya, betul. Tapi kita mau tahu apa yang isi yang di dalam Taurat itu adalah seperti apa? Pengajaran. Nah, firman Tuhan, Taurat itu adalah pengajaran. Seperti buku pelajaran kalian yang kalian bawa ke sekolah, ya? Atau itu adalah perintah. Perintah itu seperti apa sih, Lausu? Oh, itu seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu itu sangat berguna dan dia memerintahkan kita nggak boleh masuk perboden. Kenapa? Karena itu one way. Kalau dijalankan nanti akan menjadi sesuatu yang berbahaya ya. Nah, itu perintah. Terus
Taurat itu juga adalah petunjuk. Nah, kayak tadi Lause loh mau berangkat itu, Lause bingung mau lewat mana, macet enggak, supaya enggak tepat waktu gimana. Itu ada petunjuk. Nah, itulah seperti semacam Google Map ya. Taurat tuh nggak sekedar cuman 3 macam itu. Dia juga ada kebiasaan. Ya, kebiasaan seperti kita menghormati orang tua kita mengasihi orang, termasuk kebiasaan yang bagus untuk menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, itu yang dikatakan di dalam Taurat, yang diajarkan di dalam Taurat ya. Nah, Taurat dimaksud sini adalah pengajaran, petunjuk dan perintah dari Tuhan. Waktu itu masa Perjanjian Lama ya. Nah, sekarang kita bisa artikan adalah Alkitab buat kita semua ya. Tuhan mau kita mencintai firman-Nya, merenungkan firman-Nya setiap hari, sepanjang hari. Tentu saja Tuhan mau kita melakukannya ya. Yuk kita hafalkan yuk, hanya 7 kata. Yuk kita baca sekali lagi. Lause pakai gerakan, kalian lihat gerakan Lause, nanti ketika kalian mau bacakan di rumah tanpa Lause ikut membaca, kalian lihat gerakan dan kalian ikut melakukannya ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Gampang kan? Bisa? Bisa lah, cuma 7 kata, anak-anak kelas besar. Ayo, sekarang tutup semua Alkitabnya. Ya, tutup. Lause akan pakai gerakan, kalian hafalkan. Oke? Langsung aja ya, kalau cuma 7 kata. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 97. Very good. Lause yakin kalian semua bisa ya. Jadi jangan hanya hafal ya. Ingat, itu adalah perintah Tuhan ya. Tuhan mau kita mencintai Taurat atau firman-Nya. Anak-anak, hari ini PowerPoint kita adalah firman Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan ya. Sama seperti dengan Bible lesson kita tadi, bahwa kita belajar tentang Taurat itu adalah firman Tuhan, itu adalah petunjuk buat kita ya. Nah, sekarang kita mau belajar di satu tokoh ya dari Alkitab, bagaimana dia mengasihi, mengikuti petunjuk Tuhan ya. Oke, yuk kita sama-sama buka yuk di 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1-20 ya. Udah? Yuk pelan-pelan buka di perjanjian apa? Iya, Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 22 ayat 1-20. Yuk, langsung mau bacakan ya. Kalian juga baca. Kita sama-sama baca dari ayat 1 sampai ke 2 dulu ya. Oke, ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi anak-anak, saat itu umur berapa Raja Yosia menjadi raja? 8 tahun. Coba kalian, 8 tahun itu adalah seperti kalian waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah jadi raja, mengatur satu kerajaan dan rakyat yang banyak. Mudah nggak? Nggak mudah ya, tapi karena dia memang udah waktu itu dinobatkan karena orang tuanya sudah nggak ada jadi raja, dia menggantikan. Umur 8, tapi dia adalah raja yang sangat patuh ya, taat kepada Tuhan seperti Raja Daud ya, leluhurnya. Di ayat 3 sampai ke 7 ya, nanti kalian bisa baca detail. Nah, langsung mau kasih tahu di ayat ini waktu itu Raja Yosia
udah memerintah 18 tahun. Jadi 8 tambah 18 berapa? Iya, dia udah umur 26 ya. Untuk ukuran orang udah cukup dewasa, 26 tahun. Nah, dia memerintah Safwan. Safwan itu siapa? Safwan itu panitera dari kerajaan ya, semacam asisten pembantu dia lah ya, yang untuk memberikan persembahan kepada para pekerja di rumah Tuhan ya. Jadi waktu itu rumah Tuhan itu perlu dibetulkan, diperbaiki, atau kata lainnya sekarang direnovasi ya. Ya, banyak orang kerja ya. Kalau renovasi udah ada tukang batu lah, ada tukang semen. Dulu pakai semen nggak ya? Ya pokoknya banyak tukang yang mesti kerja lah di waktu itu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, Raja Yosia bilang sama si Safwan, bilangin ya mereka kerja nanti semua dibayar karena mereka kerja dengan jujur ya. Dan Raja Yosia minta Safwan menyampaikan ya pesannya kepada imam besar namanya Hilkia. Ya, yuk kita baca lagi lanjutannya di apa yang terjadi ya di ayat 8 sampai 10. Yuk, mari sama-sama baca. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safwan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safwan, dan Safwan terus membacanya. Kemudian Safwan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikanlah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safwan panitera itu memberitahukan kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safwan membacakannya di depan raja. Ya. Jadi kitab Taurat itu ada di dalam rumah Tuhan. Udah lama, udah mungkin keselip di mana dan tidak ada yang tahu ya. Nah, kan Raja Yosia masih kecil ya waktu jadi raja. Jadi dia nggak tahu bahwa ada kitab Taurat di dalam rumah Tuhan. Nah, ketika waktu lagi bongkar-bongkar, ketok-ketok ya, berbenah, berberes, ketemulah kitab Taurat ini ya. Nah, kitab Taurat ini, ingat kan, itu adalah perintah, ajaran, dan petunjuk dari Tuhan ya, yang tadi kita ayat hafalan ya. Nah, itu ditulis zaman Musa. Terus Safwan membacakan isi Taurat itu kepada raja ya. Artinya apa? Raja Yosia itu nggak pernah mendengarkan kitab Taurat karena baru ketemu kan, dan dia juga baru umur 8 tahun, dan waktu umur 26 dia jadinya mendengarkan isi kitab Taurat itu ya. Apa jadi reaksi raja setelah mendengar isi Taurat atau perintah Tuhan itu? Ayo kita baca di ayat 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Wah, ternyata reaksinya sangat, kelihatannya si raja ini marah atau gimana ya. Baju kebesaran, jubah kerajaan yang bagus itu dikoyak. Dia sedih, dia menyesal karena dia baru tahu isinya firman Tuhan atau Taurat. Coba ya baca, kenapa ya sampai harus mengoyak baju itu ya. Coba kita baca lagi lanjutannya ya. Yuk, ayat 12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safwan, kepada Abdor bin Mika, kepada Safwan panitera itu, kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Nah anak-anak, ketika menjadi raja di usia 8 tahun, Raja Yosia belum tahu ya hidup menurut Taurat Tuhan itu seperti apa.
yang diatur di dalam kitab Taurat ya. Karena dia bertumbuh di dalam 8 tahun di dalam kerajaan, menurut dia ini adalah keadaan yang baik dan dia udah turut. Tapi setelah dia mendengarkan firman atau Taurat itu, dia menyadari ya rakyatnya telah berdosa ya. Dan tidak hanya itu, dia memerintahkan hamba rajanya itu untuk cari petunjuk ya. Tidak sekedar membaca, mendengar dan mengerti, tapi dia melakukan satu action ya untuk mencari petunjuk lagi ya. Nanti kalian baca lagi di ayat 14-20, Nabi Hilkia menemukan seorang perempuan, istri pengumpul baju yang bisa menyampaikan petunjuk dan firman Tuhan itu ya. Jadi hari ini anak-anak kita belajar dari Raja Yosia, memberikan contoh bagaimana mendengar dan meresponi firman Tuhan ya. Coba kita pikirkan kalau sebagai Raja Yosia yang memang dia udah menuruti kehidupan seperti Daud dan dia merasa dia benar ya. Bisa aja habis ketemu kitab Taurat dia bilang, oh iya itu mas saya udah tahu, simpan aja ya kan. Oh itu mah barang antik, harus ditutup, dirapikan, jangan boleh dirusakkan. Tapi dia bisa juga dia nggak usah tahu lah, isinya pasti kurang lebih seperti itu. Enggak loh, dia berusaha mengerti ya, berusaha. Jadi sama kita juga belajar sama Raja Yosia, kita harus punya Alkitab, kita tahu tuh firman Tuhan, kita harus belajar mengerti dengan cara bagaimana? Membacanya ya. Membacanya kita baru tahu apa itu petunjuk dan kehendak Tuhan ya. Nah ketika itu Raja Yosia meresponinya lebih dari itu ya. Dia terus mencari petunjuk ya, supaya apa yang harus dia lakukan supaya rakyatnya yang telah berdosa itu bisa diperbaiki. Bagus sekali ya contoh yang diberikan Raja Yosia, bagaimana dia mengasihi firman Tuhan yaitu Taurat itu. Nah begitu juga anak-anak kehendak Tuhan kepada kita ya. Kita harus cari tahu apa yang menjadi perintah, petunjuk dan ajaran Tuhan. Yaitu kita harus membaca Alkitab ya. Tidak hanya membaca, kita harus understand ya. Read and understand beda. Understand itu kita pahami dan kita tahu what to do ya. Apa yang ditulis yang terjadi di saat ini ya, kita respon dengan sikap dan tindakan nyata seperti Raja Yosia, sehingga semuanya bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan ya anak-anak ya. Nah sekarang kita baca satu nats ya, di Kejadian 1 ayat 15. Oke, harus bacakan ya, Kejadian di depannya kejadiannya. Nah Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ketika kalian membaca ini, apa yang kalian pahami? Tuhan mau kita memelihara ya, memelihara di mana kita berada, lingkungan di mana kita tinggal ya. Jadi kalau ada yang kotor ya, kita lihat tanaman kayaknya kering ya, atau ada plastik berserakan di sungai ketika kalian ada perjalanan ke alam gitu ya. Itu kalian ingat, ini ada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk memelihara. Jadi kita harus bersihkan ya, itu namanya actions, respon yang positif karena kita tahu itu perintah Tuhan ya. Kita ambil botol-botol plastik itu, buang di pada tempatnya, karena kalian tahu nggak, botol plastik itu kalau di alam itu perlu 1000 tahun baru bisa didaur ulang dengan alamnya. Jadi itu sangat merusak alam ya. Jadi ini Tuhan dalam kata memelihara itu menjadi tanggung jawab kita ya. Itu adalah respon yang positif, itu contoh ya. Jadi sebenarnya masih banyak, ketika kita baca, kita pahamin, terus kita pikirkan what next, what is our action ya, yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan memang ini adalah hal yang Tuhan telah perintahkan ya. Oke, jadi anak-anak Tuhan mau kita terus setia,
lakukan firman-Nya, kita harus mencintai firman-Nya. Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi tidak cukup hanya mendengar ya, tidak cukup hanya mengerti, lakukan. Oke? Yuk, anak-anak, langsung mau ajak kita berdoa. Lipat tangan ya. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari ini firman yang telah kami dengar. Bagaimana Engkau menghendaki kami anak-anak Tuhan untuk mencari tahu perintah dan firman dan petunjuk-Mu. Kami mau terus disiplin, tertib, membaca firman Tuhan sehingga kami bisa memahami apa yang jadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan hikmat juga pada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan membaca dan memahami firman-Mu untuk melakukan satu tindakan nyata yang sehingga bisa meresponi apa yang telah kami dengar, kami pahami, jadi sesuatu berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kami, dan akhirnya adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, biarlah kami tetap setia membaca firman-Mu, setia melakukannya, dan kami bisa menjadi terang dan garam di dunia ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, bye-bye. Tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali untuk terus bertekun, rajin di dalam membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan yang menolong kita semuanya. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Lalu saja kita untuk menaikkan pujian persembahan kami. Sama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau melalui ibadah pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami untuk boleh dengan setia dan tekun untuk membaca firman Tuhan setiap hari, untuk mencintai firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam hidup kami seumur hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, seringkali kami lupa, seringkali kami mendahulukan melakukan hal-hal yang lain. Ampuni kami mau meminta pertolongan daripada Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang menolong kami setiap hari untuk boleh terus membaca firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan buat kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Biarlah boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sekarang Lause punya pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah, jangan lupa untuk isi absen dulu ya di Google Form yang sudah dikirimkan di link di grup WA kelas masing-masing. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang sudah dengan setia membantu untuk mengisi absensi selama ini.
Yang kedua, pengumumannya Lause mau kasih tahu untuk tema kita minggu depan, yaitu Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini adalah seorang Raja Yehuda. Apa ya kira-kira yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Mau tahu ceritanya? Ditunggu minggu depan ya. Kemudian yang ketiga, di bulan Oktober ini, sekolah minggu sudah mempersiapkan counter di gereja bagi anak-anak sekolah minggu ataupun orang tua yang mau datang dan menyerahkan kotak persembahannya. Bisa dilakukan di bulan Oktober ini. Oke, itu aja pengumuman dari Lause. Sekarang Lause ajak kalian semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Kita naikkan lagu Bapa Terima Kasih dan doa Bapa Kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, ingat hari ini kita belajar apa? Terus setia rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.